Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma inna nas'aluka tsabata fil amr wal azimata 'ala rusyd wa nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa nas'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik wa nas'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna nas'aluka al-huda was-sadad. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah hari ini kita memuji kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Kita masih berada di agama ini, di dalam agama Islam. Ini adalah kenikmatan yang sangat besar. Kemudian, Alhamdulillah, pembahasan syarah hadis Jibril sudah sampai kepada rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Ya, pembahasannya mulai dari iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada rasul-rasul telah berlalu. Dan pada kesempatan ini dan insya Allah yang berikutnya juga kita akan membahas iman kepada hari akhir. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat Al-Qur'an, bahkan hadis-hadis Nabi SAW selalu menggabungkan antara iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Ya. Yang beriman kepada Allah dan hari akhir, atau siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Bukan berarti rukun-rukun yang iman yang lain ditinggalkan. Akan tetapi ini merupakan salah satu rukun yang sangat penting, yang semua rukunnya tentunya penting. Akan tetapi keimanan kita kepada hari akhir inilah yang menggerakkan kita untuk beramal, menggerakkan kita untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, yang menghalangi kita untuk berbuat dosa, yang mencegah kita untuk berbuat maksiat. Kenapa? Karena kita ketahui di sana ada hari akhir, ada hari pembalasan, ada hari perhitungan, ada hari ditimbangnya amalan kita. Maka ini harus selalu kita letakkan di hadapan mata kita. Bahwasanya kita harus yakin dan beriman terhadap hari akhir. Dan bukti kita beriman, kita bersiap-siap. Kita beramal, kita bersungguh-sungguh untuk kehidupan berikutnya. Dan ketahuilah bahwasanya al-yaumul akhir atau iman kepada hari akhir, kata para ulama, yaitu mengimani semua kejadian-kejadian yang terjadi setelah seorang meninggal. Kullu ma yakunu ba'dal maut, semua yang terjadi setelah kematian itu masuk dalam pembahasan al-yaumul akhir. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan tempat kehidupan itu ada dua, yaitu ja'alallahu darain, darud dunya wa darul akhirah. Ada dua tempat kehidupan. Kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Adapun pemisah antara dua kehidupan ini, kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, adalah kematian. Juga ditiupnya sangkakala yang apabila sangkakala tersebut ditiup, maka semua yang hidup akan mati. Maka berarti telah tegak kiamatnya. Jadi kiamat setiap orang itu adalah hari kematiannya. Maka kiamat itu ada dua. Ada kiamat sughra, kiamat kecil, yang mana yaitu artinya kematian setiap orang. Ketika seorang meninggal dunia, berarti kiamatnya sudah tegak, dan dia telah berpindah dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat.
ya. Dia telah berpindah dari kehidupan beramal menuju kehidupan pembalasan. Maka seorang yang telah meninggal, maka terputuslah kesempatan dia untuk beramal. Ya, kecuali tiga kata Nabi SAW, kecuali dia punya sedekah jariah, ya, bangun masjid, menggali sumur, mewakafkan mushaf, membangun pesantren, ya, dan lain sebagainya. Atau dia punya anak soleh yang mendoakan dia, atau dia adalah seorang ulama, seorang syekh, seorang guru, seorang ustadz yang mengajarkan ilmu dan terus ya dimanfaatkan oleh manusia. Adapun ya amalan yang lain, dia tidak bisa sholat lagi, dia tidak bisa haji lagi, tidak bisa sedekah lagi, ya hanya mungkin jika ada orang yang bersedekah dan meniatkan pahala untuk dia, maka bisa ya sampai kepadanya juga ada orang yang meniatkan haji untuk dia atau meniatkan umroh. Nah, kemudian kita perlu ketahui bahwasanya kehidupan setelah kematian itu ada dua, ya. Jadi seorang ketika meninggal maka ada dua kehidupan. Kehidupan akhir itu terbagi dua. Yang pertama adalah haya barzakhiyah, kehidupan alam barzakh. Jadi orang yang meninggal sebenarnya dia hidup, ya, yaitu kehidupan alam barzakh yang ma bainal mauti wal ba'thi, dari mulai seorang dicabut nyawanya sampai dibangkitkan nanti pada hari kiamat. Dan perlu kita ketahui bahwasanya kehidupan alam barzakh ini tidak ada seorang pun yang mengetahui hakikatnya. Ya, tapi orang yang meninggal ya mereka bisa merasakan kenikmatan. Mereka bisa merasakan azab, ya. Maka ya sebenarnya mereka tidak mati, artinya tidak merasakan apa-apa. Karena seorang yang meninggal dunia, begitu dia meninggal, bahkan sebelum meninggal saja, mereka sudah mulai merasakan atau memanen apa yang dikerjakan selama di dunia. Ketika orang beriman meninggal, maka tatanazzalu alaihim malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya, baru berada di dalam kondisi sakaratul maut, para malaikat sudah turun mengatakan jangan engkau takut, ya, yang apa yang akan kamu hadapi di hari-hari berikutnya itu akan mudah, akan ringan. Wala tahzan, kamu tidak perlu bersedih, ya, apa yang kamu tinggalkan dari keluargamu, hartamu, ya, karena orang beriman akan dijaga ya keluarganya oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian wa absyir bil jannah, terimalah kabar gembira yang dijanjikan untuk, ya. Sebaliknya orang kafir ya mulai dari cabut nyawanya dengan kasar, ya, kemudian dilemparkan, ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya ya menjelang kematian saja seorang sudah bisa melihat balasan amalannya, apalagi kalau sudah dimakamkan, ya. Karena sebelum pelayatnya semua pengantarnya ke kuburan pergi, maka sudah datang dua malaikat yang sangat tegas, yang sangat kasar akan bertanya. Maka di antara, jadi yang pertama tadi poin adalah iman kepada hari akhir, itu beriman kepada semua kejadian yang terjadi setelah kematian yang dikabarkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Karena tidak mungkin kita mengambil ya ilmu tentang kehidupan akhirat, tentang masalah gaib kecuali dari dua sumber ini, Al-Quran dan hadis yang sahih. Ya, dan disebutkan bahwasanya ketika seorang meninggal maka ya di antara bentuk iman kepada hari akhir yang harus kita imani yaitu beriman kepada fitnah kubur, beriman kepada kenikmatan kubur dan azab kubur. Dan banyak sekali hadis-hadis yang sahih yang tertera yang menunjukkan tentang perkara-perkara di atas, di antaranya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dari Fatimah bintil Mundhir, dari Asma binti Abi Bakar, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya dalam ya cerita salat gerhana, yaitu gerhana matahari. Di dalam hadis panjang tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in lam akun urituhu illa ra'aituhu fi maqami."
Ya, ketika beliau berkhutbah, beliau mengatakan setelah sholat yang sangat panjang, ya, dengan 2 ruku, 2 sujud, ya, 2 qiraah, beliau mengatakan, tidak ada sesuatu yang aku tidak pernah melihatnya kecuali aku lihat di tempatku saat ini. Ya. Beliau mengatakan hattal jannata wan nar. Sampai surga dan neraka itu diperlihatkan kepadaku. Wa uhiya ilayya annakum tuftanuna fi kuburikum, dan diwahyukan kepadaku bahwasannya kalian akan diuji, ya, difitnah, ya, ditanya di kuburan-kuburan kalian. Tentunya ini secara umum, ya. Karena siapapun yang meninggal, baik dikubur atau tidak dikubur, baik dia dimakan binatang buas, tenggelam di lautan, tertimpa reruntuhan, semua juga akan ditanya. Ya, tapi kebanyakan manusia dikubur, maka yang dimaksud di sini yaitu fitnah alam barzakh. Ya, tidak ada di antara kalian kecuali ya akan diuji di kuburannya, ya, mirip dengan fitnah Masihid Dajjal, yaitu fitnah yang sangat besar. Akan ditanyakan ma ilmuka bihadzal rajul. Apa yang engkau ketahui tentang orang ini? Maksudnya Nabi alaihi salatu wassalam. Fa ammal mu'min awil muqin, ya, fa ammal mu'min awil muqin la adri bi ayyihima qalat asma, ya. Di sini perawinya ragu apakah yang dimaksud mukmin atau muqin. Adapun orang yang beriman atau orang yang yakin, fayaqul, maka akan menjawab Muhammad huwa Rasulullah, ya. Apa yang kau ketahui tentang ini, kata Pak malaikat tadi? Maka orang beriman dan orang yang yakin akan mengatakan dia adalah Muhammad, utusan Allah. Ja'ana bil bayyinati wal huda, beliau datang membawa keterangan dan petunjuk. Fa ajabna wattaba'na, maka kami pun, ya, menjawab seruannya dan mengikutinya. Wa Muhammad, ya, dia adalah Muhammad 3 kali. Fayuqal nam salihan, maka orang yang menjawab dengan jawaban yang tepat tadi, ya, dikatakan kepadanya, tidurlah dengan tenang. Qad alimna in kunta lamuqinan bihi, kami sudah mengetahui bahwasanya engkau yakin kepadanya. Wa ammal munafiq abil murtab, adapun orang munafik atau orang yang ragu, ya, maka dia akan mengatakan la adri, saya tidak tahu. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultu, orang mengatakan demikian maka aku pun ikut-ikutan. Juga Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslim idza su'ila fil qabri yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah." Seorang muslim di kuburannya ketika ditanya, maka dia akan bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Itulah maksud dari firman Allah, "Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya fil akhirah." Allah mengokohkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Yang teguh dengan la ilaha illallah di dunia, maka di akhirat di kuburannya nanti dia pun akan mudah menjawab la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Juga dalam kitab Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang hasan dari sahabat Bara bin Azib radhiyallahu anhu, dalam hadis yang panjang, ya, di dalam hadis tersebut disebutkan fayatihi, ya, kemudian datang. Siapa yang didatangi? Orang yang beriman. Malakani fayujlisani, 2 malaikat kemudian mendudukkan orang beriman tadi. Fayaqulani lahu man rabbuk, keduanya, ya, kedua malaikat bertanya kepada orang beriman, siapa Rabbmu? Fayaqulu Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Fayaqulani lahu ma dinuk, keduanya bertanya, apa agamamu? Fayaqul dini al-Islam, agamaku adalah agama Islam. Fayaqulani lahu, kedua malaikat bertanya lagi, ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum, siapa lelaki yang diutus kepadamu? Maka, ya, orang beriman tadi mengatakan, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, ya, wa ya'tihi, juga didatangi siapa? Al-kafir, orang kafir. Malakani fayujlisani, 2 malaikat yang mendudukkannya di kuburannya. Fayaqulani lahu, keduanya akan bertanya kepada orang kafir tadi, man rabbuk, siapa Rabbmu? Fayaqul ha la adri, ya, dia hanya
mengatakan, aku tidak tahu. Ditanya lagi oleh kedua malaikat, ma dinuk, apa agamamu? Ia menjawab, la adri. Ya, aku tidak tahu. Fayaquluna lahu, fayaqulani lahu, ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum? Siapa lelaki yang diutus kepadamu? Dia mengatakan, la adri. Ya, aku tidak tahu. Wa fihi, ya, maka di dalam hadis yang panjang tadi tentunya kita tidak bacakan semuanya, tapi hanya yang berkaitan dengan fitnah kubur tadi. Ketika seorang mukmin menjawab dengan jawaban yang tepat, Rabbnya adalah Allah, agamanya Islam, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka diperintahkan kepada para malaikat, fa'afrishuhu minal jannah, maka beri dia alas dari surga, ya, kasur dari surga, siapkan kasur dari surga di kuburannya. Wa albisuhu minal jannah, beri pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, bukakan pintu untuknya ke surga. Ya, semoga kita semua termasuk yang mendapatkan kenikmatan ini. Qala fayatihi min rauhiha wa tibiha, maka datang atau sampai ke kuburan orang yang beriman dari bau surga, dari aroma surga, dari wangi surga. Wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi, diluaskan kuburannya sepanjang matanya memandang. Masya Allah, semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan nikmat demikian. Kemudian adapun orang kafir, wal iyadzubillah, semoga Allah melindungi kita semua, maka dikatakan kepada orang yang tidak mampu menjawab jawaban yang benar tadi, hanya mengatakan la adri, aku tidak tahu. Dikatakan kepada orang kafir tadi, fa'afrishu lahu minan nar, beri dia alas dari neraka, ya, kasur dari api. Waftahu lahu baban ilan nar, bukakan pintu menuju neraka. Waliyadzubillah. Fayatihi min harriha wa samumiha, maka sampai kepada kuburannya panasnya, ya, asapnya, bau neraka yang sangat, ya, tentunya tidak mengenakan. Uyudayyaqu alaihi qabruhu hatta takhtalif adla'uhu, bahkan kuburannya akan disempitkan sampai remuk tulang-tulangnya. Waliyadzubillah, ya. Juga dari ini perkara-perkara yang harus kita imani, yang ini berkaitan semua dengan iman kepada hari akhir. Dalam kitab Musannaf Abdul Razzaq dari Ibnu Jurayj yang mengatakan, akhbarani Abu Zubair, aku dikabarkan oleh Abu Zubair bahwasanya dia mendengar sahabat Jabir bin Abdullah berkata, inna hadhil ummata tubtala fi kuburiha, sungguhnya umat ini akan diuji di kuburannya. Fa idza dakhala al-mu'minu qabrahu, jika seorang beriman telah masuk ke dalam kuburannya, wa tawalla anhu ashabuhu, ya, masuk tentunya dimasukkan, ya, dan teman-temannya, pelayatnya, pengantarnya setelah pulang semuanya, atahu malakun syadidul intihar, akan datang malaikat yang sangat tegas bertanya, ma kunta taqulu fi hadzal rajul, apa yang dahulu engkau katakan terhadap orang ini, yaitu Nabi Muhammad. Fayaqul mu'min, aqulu innahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa abduhu, aku katakan dia adalah utusan Allah dan hambanya. Fayaqul lahul malak, ittali' ila maq'adika alladhi kana laka minan nar, lihat, ya, sebenarnya kamu punya tempat di neraka, faqad anjakallahu minhu, sungguh Allah telah menyelamatkan engkau darinya. Wa abdalaka makanahu maq'adaka alladhi tara minal jannah, dan Allah telah gantikan, ya, tempatmu di neraka tempat di surga. Fayarahuma kiltaihima, maka orang beriman tadi melihat keduanya, tempatnya di neraka dan tempatnya di surga. Fayaqulul mu'min ubashiru ahli, orang beriman akan mengatakan, bolehkah kau memberi kabar kepada keluargaku? Fayuqalu lahu uskun, ya, dikatakan kepadanya, tenanglah. Fahadha maq'aduka abadan, ini tempatmu selamanya. Wal munafiq, adapun orang munafik, jika kembali teman-temannya, kawan-kawannya yang mengantarnya ke kuburan, yuqalu lahu ma kunta taqulu fi hadzal rajul, akan ditanya, apa yang kau imani, katakan terhadap orang ini, yaitu Nabi Muhammad. Fa yaqulu la adri, aku tidak tahu. Aqulu ma yaqulun nas, aku hanya ikut-ikutan ucapan manusia. Fa yuqalu lahu la daraita, dikatakan kepadanya, engkau tidak tahu. Undur maq'adaka alladzi kana laka minal jannah, lihat tempatmu di surga
qad abdalakallahu makanahu maq'adaka minan nar. Allah sudah ganti tempatmu di surga, tempat di neraka. Wal iyadu billah. Hadis ini diriwayatkan dengan sanad sahih, dan karena ini perkataan Jabir, ya, dan tidak mungkin Jabir berbicara tanpa wahyu, maka ini mendapatkan hukum rafa, yaitu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya, sengaja kita perbanyak agar kita semakin yakin, semakin bersiap-siap, ya, semakin khawatir, dan seorang mukmin harus selalu ketakutan, ya. Inna kunna fi ahlina musyfiqin, ya. Dahulu kami berada di tengah-tengah keluarga kami, tapi kami takut, ya. Takut karena kita akan ditanya, kita akan difitnah di kuburan nanti. Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tasyahhada ahadukum falyasta'idz billahi min arba'." Jika salah seorang kalian membaca tasyahud, maka hendaklah dia meminta pertolongan kepada Allah dari 4 perkara. Yaqul, "Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam." Ya Allah, lindungilah aku dari azab neraka jahannam. Wa min adzabil qabr, dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kematian dan kehidupan. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari keburukan fitnah masihid dajjal, ya. Jadi di sini menunjukkan bahwasanya, ya, azab jahannam, azab kubur, fitnah kematian, yang dimaksud, ya, fitnah menjelang kematian atau, ya, di alam kubur itu sendiri, dan fitnah kehidupan tentunya sangat banyak, juga fitnah dajjal. Ini setiap kita tasyahud akhir kita membaca doa ini, minta perlindungan dari 4 perkara tadi. Juga, ya, dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, ia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal." Ya, itu sama. Dahulu Rasulullah SAW sering berdoa, "Ya Allah, aku berlindung diri kepadamu dari azab kubur, dari azab neraka, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah Masih ad-Dajjal." Ya, dikatakan Masih karena dia akan yamsahul ard, berkeliling, ya, di seluruh muka bumi ini kecuali Mekah dan Madinah. Dajjal tidak bisa masuk karena dijaga oleh para malaikat. Juga sebagian mengatakan dikatakan Masih ad-Dajjal karena salah satu matanya mamsuh, yaitu terhapus. Ini adalah 3 perkara yang ditanyakan untuk kepada setiap orang di kuburannya, yang terkumpul dalam hadis Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib dalam Sahih Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaka ta'mal iman, man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula." Akan merasakan nikmatnya iman, manisnya iman orang yang ridha Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai Rasulnya. Dan kita ketahui bahwasanya ini adalah salah satu doa zikir pagi petang. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Kita ulang setiap pagi dan setiap petang. Juga setelah kita mendengar azan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Dan Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah menulis kitab yang sangat penting yang mesti kita pelajari semuanya, ya, siapapun, laki-laki, perempuan, ya, penuntut ilmu, orang awam, yaitu Al-Usulus Tsalatsah, kitab 3 landasan utama yang, ya, mesti kita ketahui semuanya agar kita bisa dengan mudah menjawab pertanyaan malaikat. Ya, tentunya jika kita benar-benar melaksanakan 3 pokok ini, yaitu menjadikan Allah benar-benar satu-satunya ilah dan sembahan kita, mengikuti Muhammad SAW, dan mengikuti agama ini dengan baik. Allah Ta'ala juga berfirman tentang keluarga dan pengikut Fir'aun. Tentunya istrinya tidak masuk, karena istri Fir'aun adalah salah satu wanita termulia, Asia, yang berdoa kepada Allah agar dibangunkan rumah di surga. Tapi di sini adalah yang dimaksud Fir'aun dan pengikutnya di atas kekufuran. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Neraka ditampakkan kepada Fir'aun dan pengikutnya di siang dan malam, pagi dan sore. Wa yauma taqumus sa'ah, dan ketika tegak hari kiamat, adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab.
Dikatakan masukkan Fir'aun, ya, keluarga Fir'aun di dalam azab yang sangat pedih. Ini menunjukkan bahwasanya mereka diazab di neraka dan mereka diazab di kuburannya. Dan apabila ya tegak hari kiamat, mereka akan pindah ke azab yang lebih parah lagi. Selama di dunia diazab di kuburannya atau di alam barzakh, ketika tegak hari kiamat dimasukkan kepada azab yang lebih pedih lagi, wal iyadzubillah. Adapun ya tadi kebanyakan pembicaraan tentang azab kubur. Adapun nikmat kubur, maka di dalam hadis ya yang sahih disebutkan bahwasanya roh-roh para syuhada itu berada di dalam rongga-rongga burung-burung hijau yang mempunyai cahaya-cahaya yang tergantung di arsy. Yang mana ya burung-burung tersebut terbang ke sana kemari di pohon-pohon surga sesuai kehendaknya. Kemudian kembali lagi ke ya lentera-lentera tadi yang tergantung di bawah arsy. Ya, dalam hadis Muslim disebutkan demikian juga dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, warawal Imam Ahmad fi musnadihi, juga Imam Ahmad beratkan dalam kitab musnadnya dari Imam Asy-Syafi'i, dari Imam Malik, dari Ibnu Syihab, dari Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik, dari ayahnya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Innama nasamatul mu'min ta'irun ya'laqu fi syajaril jannah." Sungguhnya jiwa orang beriman itu ya di dalam burung atau adalah burung yang tergantung di atau bergantung di pohon-pohon surga. Hatta yurji'ahu Allahu tabaraka wa ta'ala ila jasadihi yauma yab'atsuhu. Sampai Allah kembalikan rohnya itu ke jasadnya lagi ketika dibangkitkan. Dan ini adalah hadis yang sahih karena di dalam ya sanadnya ada 3 imam dari imam yang 4, yaitu Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan Imam Malik. Makanya Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata." Janganlah sekali-kali engkau menyangka bahwasanya orang yang meninggal di jalan Allah di medan jihad itu mati, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka hidup di sisi Tuhannya dan diberi rezeki, ya. Dan ada pelajaran penting yang perlu kita ambil di sini, ya, orang-orang yang berdalil dengan ayat ini dan mengatakan para wali tidak meninggal sehingga kita boleh berdoa kepada mereka, ya sangat keliru, karena mereka ya tidak bisa beri manfaat dan mudarat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam ayat ini disebutkan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka hidup dan diberi rezeki. Bukan yarzukun, mereka tidak memberi rezeki. Maka kita minta kepada yang memberi rezeki dan bukan kepada yang diberi rezeki, ya. Beliau mengatakan dan diriwayatkan di dalam Musnad Imam Ahmad hadis tentang kabar gembira kepada semua orang yang beriman. Bi anna ruhahu, bahwasanya ruhnya orang beriman takunu fil jannah, akan berada di surga. Tasrahu aidan fiha, ya keliling di surga, wa ta'kulu min thimariha, makan dari buah-buah surga, wa tara ma fiha minan nadrati was surur, dia akan melihat keindahan, kebahagiaan, kenikmatan, wa tusyahidu ma a'addallahu laha minal karamah, ruhnya akan melihat apa yang Allah siapkan dari kenikmatan, kemuliaan, kebahagiaan. Dan ya hadis tersebut diriwayatkan dengan sanad yang sahih, yang sangat agung, karena terkumpul 3 imam dari imam yang 4, Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan Imam Malik rahimahumullahu jami'an. Juga ya para pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla dimanapun Anda berada, dalam Sahih Muslim dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, sahabat Zaid, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadhil ummah tubtala fi quburiha." Sungguhnya umat ini akan diuji di kuburannya. Falaula alla tadafanu, kalau kalian tidak saling ya menguburkan jenazah, la da'autullah an yusmi'akum min adzabil qabri alladzi asma'u minhu. Sungguh aku akan berdoa kepada Allah untuk memperdengarkan kepada kalian azab kubur yang aku dengar. Nabi SAW tentunya tidak mengetahui yang gaib, tapi beliau diberi wahyu, ya, seperti pernah melewati 2 kuburan yang Nabi mengatakan sesungguhnya 2 penghuni kuburan ini sedang diazab, ya. Beliau SAW mendapatkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Tentunya hadis-hadis yang menunjukkan azab kubur dan
perintah untuk meminta perlindungan dari azab kubur itu sangat banyak, dan ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang beriman itu diberi nikmat di kuburannya, adapun orang-orang kafir maka mereka ya diazab di kuburan mereka. Dan kita perlu mengetahui, para pemirsa sekalian, bahwasanya nikmat dan azab itu untuk roh dan jasad. Ya. Jadi kenikmatan dirasakan oleh jasad juga dirasakan oleh ruh, demikian pula azab dirasakan oleh ruh dan dirasakan oleh jasad. Kemudian di antara perkara yang berkaitan dengan iman kepada hari akhir yang harus kita imani, tadi selain fitnah kubur, azab kubur, nikmat kubur, pertanyaan malaikat, yaitu terkait al-ba'tsu ba'dal maut, kebangkitan setelah kematian. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa nufikha fis-sur", akan ditiup, ya, ditiuplah sangkakala, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard, akan pingsan dan mati semua yang ada di langit dan di bumi yang bernyawa, illa man Allah, kecuali yang dikecualikan. Ya, ada beberapa perkataan dari para ulama siapa yang dikecualikan. Tsumma nufikha fihi ukhra, ya. Tapi malaikat maupun akan mati, ya. Dan Allah akan menyeru, limanil mulkul yaum, milik siapa kerajaan pada hari ini? Tidak ada yang menjawab, maka Allah mengatakan lillahil wahidil qahar, milik Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Tsumma nufikha fihi ukhra, ya, setelah semuanya mati ditiup lagi sangkakala, fa idzahum qiyamun yanzurun, mereka semua bangkit, ya, melihat. Juga Allah Ta'ala berfirman, za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu, orang-orang kafir menyangka bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Ya, kita harus beriman tentang kebangkitan. Qul bala wa rabbi latub'atsun tsumma latunabba'unna bima 'amiltum. Katakanlah, demi Allah, demi Tuhanku, sungguh kalian akan dibangkitkan dan akan diberi kabar dengan tentang apa yang dahulu kalian kerjakan. Wa dzalika 'ala Allah yasir, dan itu sangat mudah bagi Allah Azza wa Jalla, ya. Jika menciptakan dari sesuatu yang tidak ada, Allah mampu, apalagi hanya mengembalikan. Wa qala dzalika bi anna Allah huwal haqq. Yang demikian itu karena sungguhnya Allah adalah al-haq, yang maha benar, wa annahu yuhyil mauta, dan bahwasanya Allah menghidupkan yang mati, wa annahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu, wa anna as-sa'ata atiyatun, dan sungguhnya hari kiamat itu pasti datang. La raiba fiha, tidak ada keraguan di dalamnya. Wa annallaha yab'atsu man fil qubur, dan sungguhnya Allah membangkitkan siapa yang berada di kuburannya maupun tidak di kuburan, ya. Dia semua yang atau kuburannya di runtuhan, di lautan, di dalam perut binatang buas, semuanya akan dibangkitkan. Maka ini semua adalah nas yang menunjukkan, ya, kebangkitan setelah kematian. Ya, kenapa di sini disebutkan al-ghalib? Kenapa di kuburan? Karena kebanyakan manusia itu dikubur. Tapi yang dimaksud dengan kebangkitan di sini semua yang meninggal, baik yang tertimbun reruntuhan, dimakan binatang buas, tenggelam di lautan, semua akan dibangkitkan. Ya. Baik dia dikuburkan atau tidak dikuburkan. Allah Ta'ala berfirman, wa aqsamu billahi jahda aimanihim. Mereka bersumpah dengan tegas, ya, dengan kuat, la yab'atsullahu may yamut, tidak akan Allah bangkitkan siapa yang mati, bala wa'dan alaihi haqqa, tidak, bahkan janji Allah itu benar, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kemudian di antara perkara yang akan terjadi nanti pada hari kiamat, yaitu bahwasanya kuburan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kubur pertama yang akan buka, ya, ketika hari kebangkitan nanti. Dan disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika beliau bangkit, beliau mengatakan, wa raaitu Musa masikan bi qawaimil arsy. Saya melihat Nabi Musa memegang tiang-tiang arsy. Fala adri afaka qabli am juzya bi saqatitur. Apakah dia bangkit sebelumku atau, ya, sudah dibalas karena dulu pernah pingsan ketika Allah memperlihatkan dirinya ke Bukit Tursina. Ala kulli hal, ya, Nabi Muhammad SAW mengatakan, ana sayyidu waladi Adam yaumil qiyamah, aku pemimpin anak Adam pada hari kiamat, wa awwalu man yanshaqqu anhul qabr, dan kuburku yang pertama kali dibuka,
wa awwalu syafi' wa awwalu musyaffa, dan aku yang pertama kali memberi syafaat dan diterima syafaatnya. Hadis riwayat Muslim 2278. Kemudian banyak di dalam Al-Qur'an penegasan penetapan tentang kebangkitan ini dengan berbagai versi. Yang pertama yaitu at-tanbih bi khalqil insan awwala marrah. Ya, peringatan bahwasanya manusia itu diciptakan oleh Allah pertama kali. Allah Azza wa Jalla berfirman, maksudnya jika Allah yang pertama kali menciptakan, maka untuk mengembalikan itu lebih mudah bagi Allah. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfah? Tidakkah manusia melihat, memperhatikan bahwasanya mereka diciptakan dari setetes mani, fa idza huwa khasimun mubin, kemudian dia banyak melawan, berdebat. Wa daraba lana mathala wa nasiya khalqah, dia mengambil perumpamaan, ya, dia mempermisalkan kemampuan Allah dengan kemampuan makhluk yang tentunya sangat berbeda. Dia lupa penciptaannya. Qala may yuhyil idhama wa hiya ramim. Siapa yang mereka mengatakan siapa yang bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur? Qul yuhyiha alladhi awwala ansha'aha awwala mar. Katakan, yang bisa menghidupkannya adalah yang membuatnya pertama kali. Wa huwa bikulli khalqin alim, dan Allah Maha mengetahui semua yang Dia ciptakan. Wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'idu. Allah juga berfirman, dan Dialah yang pertama kali menciptakan kemudian mengembalikannya. Wa huwa ahwanu alaihi, dan itu lebih mudah bagi Allah. Semuanya mudah bagi Allah. Menciptakan pertama atau mengulangi itu lebih mudah. Walahul mathalul a'la fis samawati wal ardh. Allah punya sifat yang tinggi di langit dan di bumi. Wa huwal azizul hakim, dan Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Juga Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, in kuntum fi raibi minal ba'ats, jika kalian masih ragu tentang kebangkitan, fa inna khalaqnakum min turab, sungguhnya kami telah menciptakan kalian dari tanah, thumma min nutfah, kemudian dari setetes mani, thumma min alaqah, kemudian dari segumpal darah, thumma min mudghah, kemudian dari segumpal daging, mukhallaqa wa ghairi mukhallaqa, berbentuk atau tidak berbentuk. Juga firman Allah, yauma natwis samaa'a katayis sijil, pada hari kami gulung langit seperti digulungnya lembaran-lembaran kertas, katayis sijilil kutub, kama bada'na awwala khalqin nu'idu, sebagaimana kami pertama kali menciptakan makhluk kami kembalikan, wa'dan alaina inna kunna fa'ilin, itu janji dari kami, sungguhnya kami akan melakukannya. Jadi ayat-ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah sangat mudah untuk menciptakan kembali, mengembalikan, membangkitkan, karena Allah yang ciptakan pertama kali. Versi yang kedua ya tentang kebangkitan ini, Allah mengingatkan kehidupan bumi setelah kering, setelah mati. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa taral arda hamidah. Engkau melihat bumi itu kering, ya, sudah tandus. Fa idza anzalna 'alaihal ma', ketika kami turunkan air hujan, ihtazzat, tergerak, warabat, ya, tumbuh, wa ambatat min kulli zawjin bahid, dan ya berkembang dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang sangat indah. Dzalika bi annallaha huwal haqq wa annahu yuhyil mauta, demikian itu karena Allah Maha benar, Allah menghidupkan yang mati, wa annallaha ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Wa anna as-sa'ata atiyatu la raiba fiha, dan sungguhnya hari kiamat itu datang, tidak ada keraguan padanya. Wa annallaha yab'atsu man fil qubur, dan sungguhnya Allah membangkitkan ya siapa yang di kuburan. Juga firman Allah, min ayatihi annaka taral arda khashi'ah, engkau melihat bumi itu sudah mati, ya, sudah kering. Fa idza anzalna 'alaihal ma'a tazzat warabat, ketika kami turunkan air hujan, ya, tergerak lagi, terbuka lagi. Innalladzi ahyaha lamuhyil mauta, sungguhnya menghidupkan tanah yang kering tadi bisa menghidupkan yang mati. Innahu ala kulli syai'in qadir, sungguhnya Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, dan ayat-ayat yang lain yang menunjukkan bagaimana Allah menurunkan hujan di tanah yang kering, kemudian ya tanah yang kering tadi yang sudah mati tumbuhan-tumbuhannya kemudian ya subur lagi, dan tumbuh pepohonan dan rumputan yang sangat indah. Juga di antara yang menunjukkan ya tentang kebangkitan yaitu peringatan Allah Subhanahu wa taala tentang penciptaan langit dan bumi, yang tentunya penciptaan langit dan bumi lebih besar ya daripada sekedar penciptaan manusia.
Allah Azza wa Jalla berfirman, la khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas. Sungguhnya penciptaan langit dan bumi itu lebih dahsyat daripada penciptaan manusia. Walakinna aktsarun nasi la ya'lam. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Juga firman Allah, awalam yarau annallaha alladzi khalaqas samawati wal ard. Tidakkah mereka melihat bahwasanya yang menciptakan langit dan bumi, walam ya'ya bi khalqihinna, dan tidak letih ketika menciptakannya, biqadirin ala ayyuhyil mauta, mampu untuk menghidupkan yang mati. Bala innahu ala kulli syai'in qadir, tentu sungguhnya dia maha kuasa atas segala sesuatu. Awalaysa alladzi, juga firman Allah, awalaysa alladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ay yakhluqa mithlahum. Bukankah yang menciptakan langit dan bumi mampu untuk menciptakan seperti mereka? Bala wa huwal khallaqul alim, tentu, dan dia Allah maha pencipta lagi maha mengetahui. Juga Allah Ta'ala berfirman, a'antum asyaddu khalqan amis sama, bana, apakah kalian yang lebih hebat penciptaannya daripada langit yang dibangun oleh Allah Azza wa Jalla? Ini semua menunjukkan bahwasanya menciptakan, mengembalikan, membangkitkan itu sangat mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Dan kebangkitan pada hari kiamat yaitu dengan mengembalikan jasad yang dahulu di dunia. Jadi jasad yang sudah hancur, tulang itu juga yang dikembalikan ke dunia, ke akhirat nanti, yang dibangkitkan jasad yang dulu di dunia untuk dikumpulkan lagi dengan ruhnya agar mendapatkan pahala dan balasan, ya, azab bagi yang kafir. Bukan jasad-jasad baru yang dahulu tidak ada di dunia, ya. Karena inilah yang tidak dipercaya oleh orang-orang kafir. Mereka mengingkari. Mereka mengatakan bahwasanya aidza mitna wa kunna turab. Apakah jika kami sudah mati, sudah menjadi tanah lagi? Dzalika raj'un ba'id, itu pengembalian yang jauh. Qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafid. Kami mengetahui apa yang dimakan oleh tanah dan kami mempunyai kitab yang menulis segala sesuatu. Maka Allah menjelaskan bahwasanya Allah mengetahui semua, ya, pecahan-pecahan, semua, ya, yang sudah menjadi tulang belulang, yang sudah hancur dari jasad manusia yang dimakan oleh tanah, Allah kembalikan, ya, seperti pertama kali, ya, dengan jasadnya yang dahulu di dunia, ya. Dan ini diterangkan dalam surat Al-Baqarah, wa idh qala Ibrahim, ingatlah ketika Ibrahim berkata, arini kaifa tuhyil mauta, perlihatkan kepada aku ya Allah bagaimana engkau menghidupkan orang yang mati. Qala awalam tu'min, Allah mengatakan, apakah engkau belum beriman? Qala bala, tentu, walakin liyatma'inna qalbi, agar hatiku semakin tenang. Qala fakhudh arba'atan minat thair, jadi bukan ragu Nabi Ibrahim, tapi ingin berpindah dari ilmu yakin ke ainul yaqin, ya. Ilmu yang yakin tambah dilihat dengan mata kepala. Maka Allah merintahkan dia untuk mengambil 4 ekor burung, fasurhunna ilaika, dan dipotong-potong, tsumma ja'al ala kulli jabalin, dicampur, kemudian diletakkan di gunung-gunung yang berbeda, ya. Kemudian dipanggil oleh Nabi Ibrahim, dan ternyata, ya, tulang belulang tadi, daging-daging yang sudah hancur itu dikumpulkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dan terbang menuju Nabi Ibrahim. Ini menunjukkan bahwasanya, ya, Allah mampu melakukan segala sesuatu dan sangat mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Ya, juga, ya, tentunya dia menunjukkan bahwasanya jasad yang akan dibangkitkan lagi oleh Allah adalah jasad yang dahulu di dunia, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang kafir ketika hatta idza ma ja'uha, ketika datang pada di neraka jahanam, dan yang menjadi saksi adalah pendengaran, penglihatan, dan kulit mereka, ya, maka mereka mengatakan, lima syahidtum alaina. Mereka berkata kepada kulit-kulit mereka sendiri di dunia dahulu, kenapa engkau menjadi saksi, ya, atas kami? Qalu antaqana Allahu alladzi antaqa kulla syai'. Allah yang menjadikan kami bisa berbicara sebagaimana Allah bisa menjadikan berbicara segala sesuatu. Wa huwa khalaqakum awwala marrah, Dialah menciptakan kalian pertama kali, wa ilaihi turja'un. Juga, ya, ini menunjukkan bahwasanya kulit yang kita gunakan di dunia ini untuk beramal saleh atau bermaksiat, waliyadzubillah, itulah menjadi saksi nanti pada hari kiamat. Juga Allah berfirman, al-yauma nakhtimu ala afwahim,
pada hari ini kami kunci mulut-mulut mereka. Wa tukallimun aydihim, yang akan berbicara tangan, wa tashhadu arjuluhum, jadi saksi kaki mereka, bima kanu yaksibun, dahulu apa yang mereka kerjakan di dunia. Maka jasad yang dahulu di dunia ini yang sudah hancur itu sendiri yang akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla. Juga menunjukkan bahwasanya jasad akan dikembalikan oleh Allah, yaitu kisah ya dalam Sahih Bukhari dan Muslim, orang yang mewasiatkan kepada putra-putranya jika meninggal untuk dibakar jasadnya, kemudian dilemparkan sebagian debunya di padang pasir dan sebagian di lautan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan laut untuk mengeluarkan ya jasad atau debu jasad orang tadi, juga bumi untuk untuk mengeluarkan jasadnya. Kemudian Allah kembalikan, dan Allah Subhanahu wa taala bertanya, kenapa engkau lakukan hal tersebut? Ya, katakan, kan aku sangat takut kepadamu. Maka Allah mengampuni dia. Ya, jadi perkara-perkara ini yang kaum muslimin dan muslimat semuanya yang menunjukkan bahwasanya ya kejadian-kejadian pada hari akhir ya, tentunya mulai dari kematian, kemudian hari kebangkitan, ya ini semua termasuk perkara-perkara yang harus kita imani semua. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang syafaat, tentang hisab, tentang mizan dan seterusnya. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepada kita semua. Saya ingatkan lagi ya bahwasanya insya Allah pembahasan kita tentang hari akhir ini akan kita lanjutkan. Semoga Allah mengampuni semua dosa kita, berikan keberkahan kepada kita dan menjadi keberkahan untuk seluruh kaum muslimin. Kita doakan saudara-saudara kita di Palestina yang tertindas. Semoga Allah menolong mereka dari musuh-musuhnya. Semoga Allah segera menghancurkan ya musuh-musuh mereka, membinasakan mereka dan tidak menyisakan mereka ya satupun. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.